wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas FR mengenai kesehatan reproduksi, terutama mengenai cara pemilihan alat kontrasepsi. Langsung saja ke nomor yang pertama. Ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi suntik selama 1 tahun ini, tetapi 1 bulan belakangan ibu mengalami spotting. Apa PENKES bidan selanjutnya? A. Menjelaskan tentang efek samping alat kontrasepsi. B. Menjelaskan perubahan hormonal ibu. C. Menjelaskan manfaat setiap alat kontrasepsi. D. Memberikan informed choice. Atau E. Menganjurkan ibu mengganti alat kontrasepsi. Dan jawabannya adalah A. Menjelaskan tentang efek samping alat kontrasepsi ya. Penjelasannya, efek samping yang sering ditemukan menurut Basiat, yang pertama mengalami gangguan haid seperti amenor, spotting, menorragi, atau metrorragi. B. Penambahan berat badan. C. Mual, dan D. Kunang-kunang. Kenapa kita tidak menjawab yang lain? Menjelaskan perubahan hormonal ibu, itu tidak ya. Jelas sekali. Yang C. Menjelaskan manfaat setiap alat kontrasepsi, ini juga bukan, karena ibu sudah memilih alat kontrasepsi. Yang D. Memberikan informed choice, bukan juga. Nah, ibu sudah memilih ya alat kontrasepsinya. Kemudian E. Menganjurkan ibu mengganti alat kontrasepsi. Hal ini tidak dapat dilakukan sebelum bidan menjelaskan bahwa efek sampingnya seperti ini. Baru kalau misalkan ibu masih mengalami spotting dan masih memiliki keluhan, baru ibu bisa dianjurkan untuk mengganti alat kontrasepsi. Kemarin soal ini muncul ya pada FR saya. Nomor selanjutnya, bagaimana cara kerja KB suntik? A. Meningkatkan ovulasi. B. Mengecerkan lendir serviks. C. Mengentalkan lendir serviks. D. Mencegah pertemuan sperma dan ovum karena pengikatan. Atau E. Mempertebal selaput lendir. Jawabannya adalah C. Mengentalkan lendir serviks ini. Cara kerja kontrasepsi suntik menurut Sulistiawati 2013 yaitu A. Mencegah ovulasi. B. Mengentalkan lendir serviks hingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. C. Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Dan E. Menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Nah, ini tidak beda jauh dengan cara kerja kontrasepsi KB pil ya. Selanjutnya, pasangan baru menikah datang ke BPM. Saat ini istri berumur 19 tahun, ingin menggunakan Alkon karena sedang menyelesaikan pendidikannya. Hasil anamnesis sedang haid hari kedua, baru menikah 1 minggu. Keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, dan PP test negatif. Apa Alkon yang paling tepat? A. Imlan, B. IUD, C. Jadena, D. MOW, atau E. pil. Jawabannya adalah E. pil. Soal ini kemarin muncul juga ya. Pemilihan kontrasepsi rasional. Jadi pemilihan kontrasepsi itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase menunda kehamilan, fase menjalankan kehamilan antara 2 sampai 4 tahun, bisa lebih ya, atau fase tidak hamil lagi. Nah, untuk fase menunda kehamilan diperuntukkan untuk wanita yang berusia kurang dari 20 tahun. Nah, tadi di soal ini 19 tahun ya. Jadi dia masuk ke fase menunda kehamilan. Ada Alkon yang disarankan pil, IUD, sederhana. Sederhana itu bisa kondom, bisa menggunakan pantang berkala, bisa juga coitus interruptus. Kemudian ada suntikan dan implan. Di antara kelima ini, yang paling tepat
untuk istri yang belum 19 tahun dan sedang ingin menunda kehamilannya, yaitu yang bersifat irreversible atau mudah mengembalikan kesuburan. Di antara kelima ini yang mudah mengembalikan kesuburan yaitu KB pil. Tidak membutuhkan waktu lebih untuk mengembalikan kesuburan. Nomor selanjutnya, ibu berumur 30 tahun datang ke BPM mengatakan kepada bidan ingin menggunakan KB AKDR karena kedua anak kembarnya baru berumur 7 bulan. Hasil anamnesa dan pemeriksaan dalam batas normal, PP tes negatif. Apa KB AKDR yang paling baik? A. Implanon, B. Indoplan, C. IUD, D. Jadina, dan E. Depo. Jawabannya adalah C. IUD. Kemarin soal ini muncul ya persis seperti ini. Ini jawabannya mudah sekali ya. IUD adalah singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim AKDR, yaitu plastik fleksibel yang berbentuk T yang digunakan sebagai alat kontrasepsi. IUD terdiri dari dua jenis yaitu IUD tembaga dan IUD hormonal. Nomor selanjutnya, ibu berumur 30 tahun datang ke BPM mengatakan ingin menggunakan Alkon yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, selama ini memberi ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat? A. Suntik 1 bulan, B. Suntik 3 bulan, C. Pil kombinasi bifasik, D. Pil kombinasi trifasik, atau E. Pil kombinasi minifasik. Jawabannya adalah B. Suntik 3 bulan. Nah, ini kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang berisi hormon progesteron yang disuntikan ke dalam tubuh wanita secara periodik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Keuntungan menggunakan KB suntik adalah praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Tidak membatasi usia dan obat, KB suntik yang 3 bulan sekali tidak memengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Nah, KB yang berpengaruh terhadap ASI yaitu yang 1 bulan. Jadi kita bisa memilih suntik yang 3 bulan. Nomor selanjutnya, seorang ibu 32 tahun datang ke bidan. Hasil anamnesis melahirkan anak 2 tahun yang lalu, ingin menggunakan AKBK hingga 5 tahun ke depan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apa alat kontrasepsi yang paling tepat bagi ibu? A. Norplan, B. Jadena, C. Indoplan, D. Implanon, atau E. IUD. Jawabannya A. Norplan. Menurut Sulistiawati, profil implan terdiri dari Norplan ini efektif untuk 5 tahun, 3 tahun untuk Jadena, Indoplan, atau Implanon. Jadi Norplan ini 5 tahun, Jadena, Indoplan, dan Implanon ini untuk 3 tahun. IUD ini AKDR ya, sedangkan ibu meminta AKBK. Nomor selanjutnya, perempuan 35 tahun datang ke BPM karena lupa minum pil selama sehari. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, selama ini memberi ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apa tindakan bidan selanjutnya? A. Mengonsumsi 2 pil sekaligus, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan kontrasepsi darurat, atau E. Rujuk.
Jawabannya adalah A. Mengonsumsi 2 pil sekaligus. Nah, ini apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa meminum kontrasepsi oral kombinasi, lupa minum 1 atau 2 pil aktif, atau terlambat memulai 1 atau 2 hari. Ia harus segera minum 1 pil aktif, lalu melanjutkan minum pil tiap hari 1 pil sehari. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. Ini diambil dari rekomendasi praktik pilihan untuk penggunaan kontrasepsi terbitan EGIS ya. Yang dimaksud di sini, ia harus segera minum 1 pil aktif, lalu melanjutkan minum pil tiap hari 1 pil sehari. Jadi ia menambahkan 1 pil, kemudian ia mengonsumsi pil yang biasa dikonsumsi, sehingga jumlahnya 2 dalam 1 hari. Paling tepat ya. Nah, ke nomor selanjutnya, ibu berumur 36 tahun datang ke BPM. Hasil anamnesis ibu mengatakan ingin menggunakan KB, memiliki riwayat kanker payudara, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat bagi ibu? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik kombinasi, D. Pil kombinasi, atau E. Jadena. Jawabannya adalah A. AKDR. Kenapa? Nah, ini diambil dari artikel penelitian hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dari beberapa hasil penelitian di atas, terdapat beberapa faktor resiko yang menyebabkan kanker payudara. Di antara faktor resiko yang ada, salah satunya adalah pengaruh penggunaan kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, AKDR tidak mengandung ya. AKBK implan ya mengandung hormon tersebut. Kemudian suntik kombinasi juga mengandung hormon tersebut. Pil kombinasi pun mengandung hormon tersebut. Jadena termasuk implan ya, pun mengandung hormon tersebut. Nomor selanjutnya, ibu berumur 28 tahun datang ke BPM mengatakan ingin menggunakan KB dan memiliki riwayat darah tinggi kronik. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 170/80, nadi 90, penapasan 21, dan suhunya 36,8. Apa alkon yang paling tepat bagi ibu? A. Implan, B. Norplan, C. AKDR, D. Pil kombinasi, atau E. Suntik 1 bulan. Jawabannya adalah C. AKDR. Nah, salah satu efek samping yang disebabkan oleh kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yaitu terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, di mana didapatkan terjadi penurunan kadar high density lipoprotein kolesterol atau HDL kolesterol yang dapat meningkatkan resiko meningkatnya tekanan darah. Ke nomor selanjutnya, maaf, ini belum dijelaskan ya. Implan, Norplan, pil kombinasi, dan suntik 1 bulan itu mengandung hormon progesteron. Sehingga kita memilih yang AKDR ya. Nomor terakhir, seorang perempuan 26 tahun datang ke BPM, akseptor KB suntik, mengeluh 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah merah kecoklaan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 81 kali per menit, nafas 22 kali per menit, dan tidak ada massa abdomen dan tampak bercak darah. Efek samping apakah yang sering dialami pada kasus tersebut? A. Spotting, B. Menoragi, C. Metroragi, D. Polimenoragi, atau E. Amenor. Jawabannya adalah A. Spotting. Nah, ini gangguan menstruasi seperti amenor, yaitu tidak datang menstruasi.
pada setiap bulan selama menjadi akseptor KB suntik 3 bulan berturut-turut. Spotting yaitu bercak pendarahan di luar haid yang terjadi selama akseptor mengalami KB suntik. Metroragi yaitu pendarahan yang berlebihan di luar masa menstruasi. Menoragi yaitu datangnya darah menstruasi yang berlebihan jumlahnya. Kemudian ini yang D, polimenoragi yaitu datangnya menstruasi kurang dari 21 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.